Orang bijak bilang kalau sabar adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Tapi masalahnya, tidak ada yang tahu kapan kesuksesan itu datang, dan terkadang kita dipaksa untuk terus-menerus bersabar oleh keadaan sambil tetap berusaha semaksimal mungkin, meskipun kita tahu jika hasil akhirnya akan sama saja. Itulah yang saat ini sedang dialami oleh Charles Leclerc bersama Ferrari. Leclerc dan sabar sepertinya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jika ingat Leclerc, maka ingat sabar. Dan jika ingat sabar, yang diingat ya Leclerc dan nasib apesnya di Ferrari yang sampai sekarang seakan-akan tidak ada ujungnya. Sudah bukan rahasia lagi jika Leclerc merupakan salah satu pembalap yang sangat sering ditimpa nasib tidak beruntung di F1, terutama semenjak musim 2022. Selalu ada saja nasib apes yang menghampirinya. Salah satu yang terkenal adalah Leclerc yang selalu mendapat kesialan ketika tampil di balapan kandangnya di GP Monaco. 5 kali membalap di Monte Carlo, 5 kali pula Devi Fortuna tidak mau berpihak kepada dirinya. Terbaru, pada GP Brazil kemarin, Leclerc kembali ketiba nasib sial dengan masalah elektronik yang membuat mobilnya alami mati mesin dan kerusakan hidrolik saat formation lap. Sebabkan Leclerc melintir menabrak tembok di tikungan ke-6 dan kiprahnya di Sao Paulo harus berakhir sebelum balapan berlangsung. Itu artinya dalam satu musim 2023 ini saja, Leclerc sudah menamatkan Triple Crown of tidak finish. Dari DNF, lalu DSQ atau diskualifikasi, sampai DNS atau tidak ikut start. Capaian tersebut juga menggambarkan kalau musim 2023 merupakan tahun tersial Leclerc sepanjang karirnya di F1, terutama di Ferrari. Dari balapan pertama di Bahrain saja, pembalap 26 tahun ini sudah gagal finish karena masalah kelistrikan di mesin mobilnya, dan seperti memberikan spoiler terhadap seperti apa musimnya berjalan. Dan benar saja, pada ronde kedua di Arab Saudi, kesialan Leclerc berlanjut karena efek trouble kelistrikan di Bahrain, maka dia harus ganti komponen di mesinnya yang berbuah penalti turun grid. Padahal saat itu dia bisa tampil bagus dengan kunci kualifikasi di grid kedua di belakang Perez. Tidak berhenti sampai di situ, nasib apes Leclerc berlanjut sampai 3 balapan di awal musim dengan terlibat insiden di lap pertama usai disenggol Lance Stroll pada GP Australia. Setelah itu, Leclerc memperpanjang catatan negatif pada balapan kandangnya di Monaco dengan terkena hukuman penalti turun 3 grid usai kualifikasi karena halangi Lando Norris yang disebabkan oleh miskomunikasi dari race engineer-nya. Padahal, di Monte Carlo, dia bisa meraih posisi start di grid ketiga dan berpeluang besar untuk meraih podium perdana di rumah sendiri. Kesialan berikutnya yang menimpa Leclerc adalah di sprint GP Austria, di mana dia harus terkena penalti turun 3 grid saat shootout karena halangi Oscar Piastri, yang lagi-lagi disebabkan karena miskomunikasi dari tim. Berlanjut ke GP Inggris, di mana mantan pembalap Sauber ini harus melewatkan sesi FP2 karena masalah kelistrikan di mobilnya. Itu membuatnya tak punya data yang cukup dan berdampak ke strategi yang berantakan saat balapan di Silverstone, di mana ia finish di posisi 9 di belakang mobil Williams. Kemudian di Hungaria, balapan Leclerc kacau karena pit stop yang lama dan strategi yang tidak jelas dengan gangguan radio yang ia alami, serta ditambah dengan hukuman penalti karena melanggar speed limit di pit lane sebagai puncak dari rasa frustrasinya dengan nasibnya yang kurang mujur. Setelah jeda musim panas, nasib Leclerc ternyata masih sama apesnya dengan balapan di GP Belanda yang kacau usai terkena kerusakan di bagian floor dan harus DNF. Sampai tibalah dia ke triple header benua Amerika yang penuh dengan kesialan bagi Leclerc, dimulai dari bapuknya strategi satu stop Ferrari dan hukuman diskualifikasi di Austin. Lalu ditabrak Perez di tikungan pertama, serta timing red flag yang tidak berpihak kepada Ferrari di GP Meksiko. Dan terakhir, masalah mesin yang menyebabkannya melintir saat formation lap di GP Brazil. Jika ditotal, maka Leclerc alami nasib sial dalam 11 balapan dari 20 race yang sudah ia jalani musim ini. Itu belum termasuk kesalahan-kesalahannya sendiri, seperti crash di kualifikasi GP Miami dan tidak maksimalnya kualifikasi di GP Spanyol serta Kanada, yang disebabkan karena Leclerc yang tak bisa optimalkan temperatur ban. Rangkaian nasib tak beruntung tersebut setidaknya sudah membuat Leclerc melewatkan kesempatan untuk mendapatkan 5 podium tambahan musim ini dan kehilangan banyak sekali poin. Itu juga jadi salah satu faktor kenapa posisi klasemen Leclerc sekarang berada di bawah Carlos Sainz, meski dia mengkoleksi lebih banyak podium daripada rekan setimnya tersebut. Tidak heran jika setelah GP Brazil kemarin, Leclerc sempat bercanda kalau sebelum ke Las Vegas, dia ingin mampir dulu untuk berwisata religi ke Prancis, supaya dapat keberuntungan. Lantas, apa sebenarnya penyebab Leclerc bisa mendapatkan banyak sekali nasib sial musim ini? Satu hal yang harus kami tekankan di sini adalah, di balap F1, keberuntungan bisa dibuat dan bahkan diprediksi kapan datangnya.
Sama seperti nasib apes, semua itu bisa diminimalisir dengan persiapan dan eksekusi yang matang. Meski harus diakui juga kalau banyak hal-hal yang memang murni nasib sial yang datang secara tidak terduga dan tidak bisa diantisipasi. Tetapi mayoritas dari apa yang dialami Leclerc adalah hal-hal yang seharusnya bisa diatasi dan dicegah oleh Ferrari ataupun si pembalap itu sendiri. Kerusakan mesin, kacaunya eksekusi strategi, dan miskomunikasi adalah hal-hal merugikan yang harusnya bisa dicegah oleh tim. Namun, ketiga hal tersebut adalah penyakit yang sifatnya sudah menahun bagi Ferrari, apalagi sejak musim 2022, di mana mereka dituntut untuk tampil kompetitif. Kesalahan-kesalahan tersebut malah semakin sering dibuat. Di kasus ini, tingkat kesabaran Leclerc memang patut dipuji, karena dia bisa bertahan dan tahan banting dengan berbagai blunder yang disebabkan oleh kesalahan timnya sendiri. Memegang predikat sebagai pembalap paling apes bukanlah sesuatu hal yang mudah, dan ia mengaku kalau sebenarnya sudah cukup frustrasi dengan nasibnya yang selalu tidak beruntung. Tetapi karena saking seringnya dikecewakan, maka semua pil pahit yang Leclerc telan musim ini sudah tidak ada rasanya lagi, alias sudah kebal dengan nasib apes. Dia seringkali membandingkan kegagalannya musim ini dengan keberhasilan Ferrari untuk survive dari musim 2020 yang kelam, yang bukannya dijadikan sebagai introspeksi diri, tapi malah dijadikan bahan pembanding penderitaan atau adu nasib. Selain Ferrari yang memang punya PR besar dalam eksekusi, Charles Leclerc sendiri juga memiliki peran terhadap nasib sial yang sering ia alami. Seperti yang kami jelaskan baru saja, mentalitas Leclerc yang seakan-akan menerima semua kebobrokan Ferrari dan kurang kerasnya ia dalam mengkritik tim adalah kekurangan dari pembalap Monaco 1 ini sejak dulu. Leclerc tidak menunjukkan gairah dan dorongan yang kuat jika ia ingin Ferrari melakukan perubahan. Komunikasinya dengan tim selalu berjalan satu arah dan tidak ada konstruksi yang jelas mengenai apa yang harus ia lakukan untuk membantu Ferrari dalam mengidentifikasi masalah ataupun membantunya dalam membuat keputusan soal strategi. Berbeda dengan Carlos Sainz yang berani melawan instruksi tim dan memberikan feedback yang jelas di komunikasi radionya. Bahkan, Sainz bisa melakukan inisiatif sendiri, seperti yang ia lakukan di GP Singapura dan membuahkan kemenangan di sana. Lembut dan terlalu nurutnya Leclerc ini adalah masalah yang sudah ada selama bertahun-tahun, yang mungkin disebabkan karena hubungannya dengan Ferrari sudah terlalu dekat, mengingat Leclerc sudah berada di skuad Maranello sejak tingkat akademi. Selain itu, budaya Ferrari yang sulit menerima kritik keras juga membuat Leclerc kesulitan dalam mengekspresikan kekecewaannya terhadap tim, yang akhirnya membuat kesalahan serta blunder dari tim terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Gaya balapnya yang sangat agresif memang menyebabkannya rentan alami insiden, dan itu sudah terbukti beberapa kali sejak ia pindah ke Ferrari pada 2019. Salah satu yang paling merugikan tentu insidennya di GP Perancis musim lalu, yang mengubah situasi di perebutan juara dunia dengan Max Verstappen. Gaya balap agresif itu jugalah yang sebabkan Leclerc mengalami masalah dalam hal long run atau race pace yang buruk. Ferrari, yang pengembangan mobilnya mengikuti gaya oversteer Leclerc, membuatnya alami problem degradasi ban yang sampai sekarang masih sering kambuh. Hal itu juga yang berperan terhadap slogan andalan Leclerc, yaitu pole iya, menang kagak. Kecepatannya di kualifikasi tidak diragukan lagi, merupakan salah satu yang terbaik di grid F1 saat ini. Tapi kelemahannya dalam manajemen race pace membuat tingkat konversi kemenangan dari pole position milik Leclerc jadi yang terburuk kelima dalam sejarah sampai sekarang. Dari 22 kali pole position, dia hanya bisa mengubah 4 diantaranya menjadi kemenangan. Jadi kalau ditarik secara garis besar, memang Leclerc pantas untuk bersabar dengan buruknya eksekusi dan seringnya Ferrari membuat kesalahan. Tapi pembalap Monaco itu bisa lebih berperan untuk mencegah nasib sialnya datang lagi, seperti lebih vokal di dalam tim ataupun sesederhana memperbaiki gaya balap supaya lebih bagus dalam hal manajemen race. Atau jangan-jangan Leclerc harus ganti tim dulu agar Dewi Fortuna mau mampir sebentar untuk memberikannya keberuntungan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.